Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat istimewa dan bulan yang selalu ditunggu kehadirannya dengan sukacita oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pada bulan ini telah dilahirkan seorang manusia terbaik, termulia nan sempurna, Sang Kekasih Allah SWT, dan utusan Allah yang membawa rahmat bagi sekalian alam yang syafaatnya dinantikan di hari akhir kalak, yaitu Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, Baginda Rasulullah SAW dilahirkan dari pasangan Said Abdullah dan Sayyidah Aminah radhiyallahu anhuma. Setiap tahun umat Islam di seluruh dunia akan menyambut bulan kelahiran Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sukacita dan dengan berbagai cara. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kecintaan dan kerinduan yang teramat dalam kepada Sang Kekasih Allah, Prof. Dr. Al-Habib Quraisy Shihab menjelaskan bahwa maulid adalah menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi baik dari tempat dan waktunya. Jadi jika kita berbicara maulid, maka kita akan berbicara segala sesuatu dan semua informasi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pembicaraan tentang maulid Nabi sudah ada sejak zaman sahabat. Bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah dibicarakan bahwa akan ada sosok yang namanya Muhammad. Terlepas mau dirayakan atau tidak, pembicaraan tentang Nabi sudah dibicarakan jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Umat Islam secara khusus mulai membicarakan dan membahas tentang maulid adalah sejak umat Islam mempelajari Al-Quran. Menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawa, orang yang pertama kali yang merayakan maulid Nabi secara meriah dan besar-besaran adalah Raja Muzaffar, penguasa wilayah Irbil. Beliau adalah seorang raja yang alim, bijaksana, adil dan dermawan. Tradisi perayaan maulid Nabi seperti itu berlanjut dan dilakukan hingga saat ini oleh seluruh umat muslim terutama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun dalam perjalanannya bahkan sampai saat ini masih ada sekelompok orang yang menganggap bahwa memperingati maulid Nabi merupakan perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi sendiri. Maka dari itu penting kiranya bagi kita untuk menjelaskan tentang dalil perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Di antara dalil perayaan maulid Nabi Muhammad SAW menurut sebagian ulama adalah firman Allah dalam surat Yunus ayat 58, katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, Nabi Muhammad SAW, hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Kemudian dalam sebuah hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan bahwa orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dari sahabat Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat terjadi ya Rasul? Nabi bertanya balik, apa yang telah engkau persiapkan? Ia menjawab, aku tidak mempersiapkan untuk hari kiamat dengan memperbanyak salat, puasa dan sedekah. Hanya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nabi berkata, engkau kelak dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Imam Nawawi memberikan komentar terhadap hadis tersebut dalam kitabnya Syarh Muslim sebagai berikut. Hadits ini menjelaskan keutamaan cinta Allah, Rasul, orang-orang soleh dan ahli kebaikan, baik yang masih hidup atau sudah meninggal. Di antara keutamaan mencintai Allah dan Rasul-Nya adalah mematuhi perintah dan menjauhi larangannya serta beretika dengan etika-etika syar'i. Tidak disyaratkan untuk mendapatkan manfaat dengan cara mencintai orang-orang soleh, berperilaku seperti mereka, sebab jika demikian, maka ia termasuk golongan mereka. Nabi telah menjelaskan hal ini dalam hadits setelah ini. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawa menjelaskan mengenai hukum asal perayaan maulid Nabi SAW dengan keterangan sebagai berikut. Hukum asal peringatan maulid adalah bid'ah yang belum pernah dinukil dari kaum salaf saleh yang hidup pada 3 abad pertama, tetapi demikian peringatan maulid mengandung kebaikan dan lawannya. Jadi barang siapa dalam peringatan maulid berusaha melakukan hal-hal yang baik saja dan menjauhi lawannya, hal-hal yang buruk, maka itu adalah bid'ah hasanah. Al-Hafiz Ibn Hajar juga mengatakan, dan telah nyata bagiku dasar pengambilan peringatan maulid di atas dalil yang sabit sahih. Lebih lanjut Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa perayaan maulid Nabi yang di dalamnya berkumpul membaca Al-Quran dan membaca kisah Nabi adalah bid'ah hasanah. Menurut saya, hukum pelaksanaan maulid Nabi, yang mana pada hari itu masyarakat berkumpul, membaca Al-Quran, dan membaca kisah Nabi SAW pada permulaan perintah Nabi SAW serta peristiwa yang terjadi pada saat beliau dilahirkan. Kemudian mereka menikmati hidangan yang disajikan dan kembali pulang ke rumah masing-masing tanpa ada tambahan lainnya, adalah bid'ah hasanah. Diberi pahala orang yang memperingatinya karena bertujuan untuk mengagungkan Nabi SAW serta menunjukkan kebahagiaan atas kelahiran beliau. Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusyaha menjelaskan bahwa perayaan maulid Nabi adalah tradisi yang sangat baik yang mengandung banyak faedah dan manfaat. Bahwa sesungguhnya mengadakan maulid Nabi SAW merupakan suatu tradisi dari tradisi-tradisi yang baik.
yang mengandung banyak manfaat dan faidah yang kembali kepada manusia, sebab adanya karunia yang besar. Oleh karena itu dianjurkan dalam syara, dengan serangkaian pelaksanaannya. Kemudian Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan bahwa tujuan merayakan Maulid bukanlah sebatas seremonial belaka, namun merupakan bentuk memupuk rasa kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitabnya yang lain yaitu Kitab Al-Ilam bi Fatawi Ulama Al-Islam Haula Maulidihi, alaihi al-salatu wa al-salam berikut. Tujuan perkumpulan ini bukan sebatas perkumpulan dan seremonial belaka, namun menjadi perantara mulia untuk maksud yang mulia, ini dan itu. Barang siapa yang tidak mendapatkan faidah untuk agamanya, maka ia terhalang dari kebaikan-kebaikan Maulid Nabi yang mulia. Kesimpulannya bahwa merayakan Maulid Nabi merupakan sebuah tradisi yang sangat baik dalam rangka mencintai dan meneladani Nabi Muhammad SAW yang bernilai ibadah. Bahwa barang siapa yang mencintai Nabi, kelak akan dikumpulkan bersama beliau di tempat yang mulia sebagaimana yang telah dijamin oleh Nabi. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang dikumpulkan bersama Nabi dan mendapat syafaat dari beliau. Amin.